balik lagi ya Smart Viewers. Nah, sekarang Miss Kepo mau tanya nih ke Wow tentang cara-cara apa saja yang bisa kita lakukan saat sedang menghadapi quarter life crisis. Langsung aja yuk Smart Viewers. Oke Miss Kepo dan Smart Viewers, sekarang Wow akan membagikan tips mengenai 6 cara menghadapi quarter life crisis. Langsung aja yuk kita bahas di Advice of the Week. Pertama, jangan membandingkan diri dengan orang sekitar. Seperti yang sudah dibahas di segmen sebelumnya, perasaan iri terhadap kesuksesan para kerabat seringkali muncul saat menghadapi quarter life crisis ini. Padahal tanpa kita ketahui, orang-orang yang kita pandang telah berhasil itu pasti juga memiliki kecemasan dan keraguan dalam hidupnya. Jadi tidak seharusnya kita membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Karena sudah pasti tidaklah sama. Hal itu semua sesuai dengan jalan yang sudah kita pilih masing-masing. Kedua, jangan mengikuti standar dalam lingkungan sosial. Sadar atau tidak, kita kerap kali berusaha untuk memenuhi standar yang dibuat oleh kebanyakan orang. Misalnya standar pekerjaan, pernikahan, pertemanan, dan masih banyak lagi. Padahal standar setiap orang tentu saja berbeda-beda. Pemikiran seperti ini hanya akan membuat diri kita semakin sulit bahagia dan selalu tidak merasa puas akan hal-hal yang telah kita capai. Ingat saja jika kita memang belum mencapai suatu hal, mungkin karena proses yang kita lalui memanglah tidak semudah itu. Artinya kita hanya perlu berusaha lebih keras lagi. Percayalah bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ketiga, mencari lingkungan atau suasana baru. Berada di tempat yang sama dalam waktu yang lama dengan orang-orang yang sama bisa membuat kita merasa tidak berkembang. Karena pada umumnya lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap pola pikir seseorang. Nah, kamu bisa melakukannya secara bertahap. Dimulai dari yang paling sederhana seperti mengganti suasana meja kerja, memutuskan untuk mencari pekerjaan baru, atau sekedar meluangkan waktu untuk berlibur ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Keempat, ketahui apa yang menjadi prioritas. Daripada kita sibuk mengejar pencapaian yang seperti sudah didapatkan oleh orang lain, lebih baik kita menanyakan pada diri sendiri apa saja yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Sebab motivasi sesungguhnya datang dari sebuah inspirasi. Hal itu akan hadir ketika kita sudah mengetahui nilai dari diri kita sendiri. Dan ketika kita bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita inginkan, maka hidup kita pun juga akan menjadi lebih menyenangkan. Kelima, buat catatan hal-hal yang harus disyukuri. Setelah mengetahui prioritas dalam hidup kita, sekarang saatnya kita untuk mencatat hal-hal apa saja yang telah kita capai dan tidak lupa untuk bersyukur atas pencapaian tersebut. Ini juga akan menjadi pengingat untuk diri kita bahwa kita telah sukses melakukan berbagai hal meskipun masih ada beberapa hal yang belum kita capai. Perlu diingat juga bahwa bersyukur atas apa yang telah kita raih akan membuat perasaan dan pikiran menjadi lebih tenang. Keenam, terus bersabar. Satu hal yang harus kita sadari adalah tidak ada yang sempurna di dunia ini. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Jadi jangan terlalu berusaha mengontrol semua hal dalam hidup kita. Tetaplah bersabar dan terus berjuang untuk mencapai impian dalam hidup kita. Karena pada dasarnya semua itu membutuhkan proses.
Smart Viewers dan Miss Kepo, dan itulah 6 cara menghadapi quarter life crisis. Semoga advice of the week dari Wow minggu ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Wah, terima kasih banyak ya Wow. Tentunya advice of the week dari Wow ini sangat berguna untuk Miss Kepo dan juga Smart Viewers di rumah. Sekarang kita jadi tahu deh apa aja sih yang harus dilakukan untuk menghadapi quarter life crisis. Sehingga diri kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan kembali bangkit untuk melanjutkan hidup. Benar kan Smart Viewers? Sama-sama Miss Kepo dan Smart Viewers. Semoga kita semua bisa melalui fase quarter life crisis ini dan kembali bersemangat serta fokus dalam menjalankan hidup kita masing-masing. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Dan saatnya Wow dan Miss Kepo pamit undur diri dari hadapan Smart Viewers. Terima kasih ya masih setia menyaksikan Worthy of Use and Wonder dan juga Miss Kepo nih. Sampai bertemu di Worthy of Use and Wonder di episode selanjutnya. Sampai jumpa Smart Viewers.